cybercrime di dunia. Ketika kemarin sudah membedah terkait Undang-Undang ITE dan konteks-konteksnya yang mulai dari tunggu bentar ya. Oh ya, oke. Dari Undang-Undang ITE yang dari awalnya dia ngomongin masalah private, dia ngomongin masalah transaksi elektronik, masalah tanda tangan digital, sampai akhirnya baru masuk bagian tentang perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Terus kita udah bicara tentang istilahnya instrumen perangkat penegakan hukumnya, yaitu si polisi cyber. Hari ini kita ngomongin dalam konteks luas lagi, dalam konteks luas dalam hubungan internasional, gimana sih negara-negara lain mengatur tentang cybercrime. Oke. Sebelumnya ini secara umum sih, dalam pembentukan hukum itu ada dua model. Yang pertama namanya model payung atau umbrella provision. Model ini model yang paling umum dipakai di Indonesia, di negara, terutama salah satu contohnya adalah Indonesia. Apa maksudnya? Jadi model payung ini dia hanya ngatur terkait materi-materi dasar aja, norma-norma umum aja, bukan ketentuan secara teknisnya. Nah, kalau misalnya model segitiga atau triangle regulation, dia itu masing-masing pengaturannya itu dipakai dengan undang-undang secara khusus, jadi sesuai dengan skala prioritas. Contoh, misal Indonesia dalam model payung gitu ya, perkenaan dengan pengaturan di dunia maya itu kan sekarang kiblatnya di Undang-Undang ITE 11 2008, 19 2016 ya di perubahannya. Nah, tapi kemudian dilihat ada beberapa permasalahan khusus yang perlu diatur secara spesifik, misalnya perlindungan konsumen. Akhirnya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya sekarang yang lagi dibahas gitu, perlindungan data pribadi. Ada rancangan undang-undang PDP yang bakal disahkan. Seperti itu. Nah, yang undang-undang kecil-kecilnya itu namanya model segitiga atau triangle regulation. Tapi yang garis dasarnya itu namanya model payung atau umbrella provisions. Ini saya belum full screen kan. Ini secara keseluruhan gitu ya. Bagaimana sih perkembangan terkait pengaturan cybercrime di dunia? 81% negara memiliki pengaturan secara spesifik dan khusus berkenaan dengan e-transaksi atau jual beli online gitu. E-commerce. 56% sudah mengatur lebih spesifik dalam undang-undangnya gitu terkait tentang perlindungan konsumen. 66% itu sudah mengatur terkait tentang privasi dan perlindungan data pribadi. Dan 79% sudah memiliki pengaturan legislatif kebijakan dalam perundang-undangan berkenaan dengan cybercrime. Oke. Ini perbandingan yang dikelompokkan berdasarkan regionalnya. Jadi bisa dilihat gitu ya di slide, negaranya, jumlah negara bagiannya, atau jumlah negara yang ada di dalamnya, terus berapa persentase sih atau berapa regulasi sih yang ada gitu ya berkaitan dengan konteks-konteks aktivitas yang dilakukan di dunia maya atau di cyberspace. Oke. Lanjut. Nah, Indonesia ini masuk dalam kategori least developed country, negara berkembang. Bisa dilihat, tapi ini kalkulasi dari keseluruhan dengan negara lain ya. Jadi ini adalah persentase angka kepenuhan terkait adanya regulasi berkenaan dengan cybercrime dan aktivitas-aktivitas di dunia maya. Oke. Nah, ini terkait cybercrime-nya sendiri. Jadi, udah ada 79% negara yang punya undang-undang, 5% dalam merancang undang-undang terkait cybercrime, 13% yang nggak punya pengaturan sama sekali, dan 2% yang nggak ada datanya. Oke. Ini sama kayak tadi perbandingan yang dibuat dalam bentuk persentase terkait tentang kepenuhan, berapa banyak sih diantara dari benua-benua itu yang sudah punya peraturan perundang-undangan tentang cybercrime, berapa diantaranya yang masih dalam tahap penyusunan, dan berapa yang bahkan tidak bisa ditemukan sama sekali datanya. Oke. Nah, ini full data legislation, jadi kalian bisa buka dari link sini untuk melihat pengaturan perundang-undangan dari masing-masing tiap negara. Oke.
Jadi data yang saya pakai nanti saya bakal tampilin share screen-nya itu dari sana. Dan ini nantinya setelah ini kan saya bakal nampilin tabel per benua dan di dalam nama-nama negaranya. Jadi kayak lebih spesifik aja. Data itu saya ambil dari bukunya Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law, Telah Teoretik dan Bedah Kasusnya Prof. Dr. Widodo. Nah data itu tapi bukunya ini sendiri diterbitkan pada tahun 2000, bukunya 2013, tapi data yang dikelola itu dari data 2006. Jadi, UAS kalian silakan kalau masih mau dengan kelompok yang sama, tapi kalau misalnya mau melakukan perubahan kelompok, tolong koordinasi lewat ketua kelas yang nanti akan dilaporkan ke saya gitu ya. Intinya sebenarnya saya terima, jadi kayak kemarin dari nama di cover itu ada nama kelompoknya. Tugas kalian adalah menemukan pengaturan baru gitu. Dari negara-negara yang disebutkan. Oke, saya masuk ya. Ini dia. Jadi saya tampilin 70 negara. Ini data 2006. Pengaturan terkait kejahatan-kejahatan yang ada di cybercrime dari Convention on Cybercrime, Conventionnya Budapest. Kode A untuk akses tidak sah, B penyadapan, C gangguan terhadap komputer, D gangguan terhadap sistem, E penyalahgunaan komputer dan program, F pemalsuan data otentik. Jadi ingat ya, yang pemalsuan data otentik itu maksudnya dia bukan dokumen asli atau resmi, tapi dijadikan dokumen asli atau resmi. Penipuan, pornografi anak, dan kejahatan lain yang berhubungan dengan hak cipta. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang diatur di Convention Budapest atau Convention on Cybercrime. Bu, maaf ganggu, Bu. Oke. Mau nanya, tadi pas Ibu bilang UASnya itu apa? Tadi agak patah-patah, Bu. Tadi UASnya apa? Saya ulang ya. Jadi sebenarnya saya udah kasih bahan. Kalian bisa akses di link ini untuk lihat peraturan perundang-undangannya. Cuman ada beberapa negara gitu ya, yang regulasi atau undang-undangnya nggak pakai bahasa Inggris. Kalian cukup cari yang pakai bahasa Inggris aja. Nah, tugasnya adalah gitu, dari 70 negara ini, kalian satu kelompok itu seingat saya 3-5 orang. Silakan pilih setidaknya 3 negara untuk kalian analisis apakah sudah ada pengaturannya, dan di pasal mana pengaturan terkait kejahatan-kejahatan yang diatur di Convention on Cybercrime ini. Oke, saya masuk ke materi nih ya. Nah, seperti ini misalnya. Afrika. Di Afrika Selatan gitu, dalam kitab undang-undang hukum pidananya gitu, dalam pasalnya, jadi yang untuk akses tidak sah itu diatur di 86 ayat 1. Untuk penyadapan intervensinya di 86 ayat 1 juga. Untuk gangguan terhadap data komputer di 86 ayat 2. Untuk gangguan terhadap sistem komputer ada di 86 ayat 2 dan ayat 5. Terus untuk penyalahgunaan perangkat lunak komputer ada di 286 ayat 3. Nah, jadi ini tuh bunyi pasal-pasalnya. Nah, tugas UAS kalian adalah memilih 3 dari 70 negara yang saya akan tampilkan, yang dia masih kosong-kosong gini terutama, kok yang kosong semua. Jadi untuk ini kan tadi saya bilang adalah data 2006. Kasusnya Botswana ini sebenarnya udah punya pengaturan khusus di tahun 2007. Demikian juga sama Zambia, dia di 2009. Nah, Tunisia ini kalau nggak salah gitu ya, dalam penelusuran saya akhirnya dia masuk sebagai data hilang. Jadi kalian cari aja yang di website ini yang ada dan dalam pengaturan bahasa Inggris. Kemudian kalian lihat pasalnya dan kalian petakan dalam tabel seperti ini. Jadi dia, oh akses tidak sah itu diatur di pasal berapa sih adanya gitu. Kalau nggak ada ya nggak masalah gitu. Oke ya, clear ya untuk tugas UAS-nya ya, per kelompok. Kalau mau ganti kelompok, tolong koordinasikan sendiri kalian sama kalian. Yang penting saya terima UAS-nya dalam bentuk jadi. Jadi UAS-nya dalam bentuk Word aja. Gimana, Bu? Kurang ngerti. Oke, apa saya ulangin. Jadi gini, saya akan menampilkan 70 negara nih ya. Nih ya, kelihatan nih. Nah, ada negara-negara yang sudah mengatur terkait kejahatan-kejahatan yang ada diatur di Convention on Cybercrime. Tapi ada negara-negara yang belum. Nah, sebenarnya dalam case-nya ini nanti akan saya jelaskan per slide gitu. Jadi kalian bisa ingat,
Ada negara ini sebenarnya dia udah disahkan tapi belum masuk ke dalam data penelitian ini karena si Prof. Dr. Widodo ini neliti data ini di tahun 2006. Nah, kayak Botswana itu dia ngesahin aturannya di 2007. Si Zambia dia ngesahinnya di 2009. Jadi kalian bisa memenuhi tabel yang kosong-kosong ini dengan ngelihat pengaturan yang tadi saya kasih di link ini. Itu dia. Oh, jadi Data maksudnya itu legislation. UASnya itu tinggal ngupdate Iya, tabelnya itu ya, Bu? iya bener. Tinggal ngupdate tabelnya, kalian lihat aja dia di pasal mana ngaturnya gitu. Sebutin angkanya aja. Oke, Bu. Linknya boleh di ini, Bu? Nggak, Bu? Di-share ke kami, Bu? Oh, nanti PPT-nya bakal saya share di LMS sih. Ini emang belum saya update. Oke, Bu. Thank you, Bu. Oke ya. Nah, jadi ini kalau yang kayak gini, ini nggak usah kalian cari. Kenapa? Karena jadi di Amerika Serikat itu yang ada tanda pagarnya, dia punya pengaturan undang-undang khusus. Jadi untuk Amerika Serikat, jadi ada salah satunya misalnya tentang Access Device Fraud Act. Jadi terkait tentang penipuan yang menggunakan alat. Terus ada kok yang penipuan atau penyalahgunaan komputer di Computer Fraud and Abuse Act. Terus ada war fraud status, ada criminal infringement of copyright. Nah, jadi yang berkaitan dengan hak-hak lain. Hak-hak lain itu kan tadi ada di kode I gitu, hak cipta dan hak atas kekayaan, hak-hak lainnya itu dia punya pengaturan undang-undangnya sendiri. Sama dengan tentang si ini, ada juga di Amerika Serikat namanya counterfeit trademarks. Ada juga mail fraud, conspiracy to defraud, false statement, identity theft, and assumption that returns, sama direct influence. Jadi Amerika Serikat ini punya beberapa pengaturan undang-undang spesifik lagi yang ngatur jenis-jenis kejahatan cybercrime. Jadi Amerika Serikat bisa kalian skip, nggak perlu kalian rujuk pasalnya, cuman ini sekadar pengetahuannya aja. Ada beberapa yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidananya secara umum, ada yang dia sudah diatur dalam undang-undang secara khusus. Oke. Bisa kalian lihat ya. Nah, Nicaragua ini nggak punya datanya. Di Untak tadi saya udah cari, nggak ketemu. Kalau Argentina itu dia disahinnya 2008. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian mau ngupdate tuh, kalian bisa pilih kalau yang di Afrika tadi, Botswana sama Zambia. Kalau Amerika kalian bisa pilih Argentina, Brazil, Jamaika. Tapi ini saya belum cek lagi tadi karena ada beberapa yang dokumennya pakai bahasa mereka bukan bahasa Inggris. Kalian bisa cari yang pakai bahasa Inggris saja biar lebih mudah. Nicaragua ini nggak ada datanya. Nah, terus habis itu untuk yang di Asia itu dia Bangladesh sendiri itu dia sebenarnya udah punya aturan di sekitar tahun 74. Tapi dia diamandemen lagi di 2019. Jadi bisa kalian cek. Terus kalau misalnya Cyprus itu dia cuma ratifikasi dari si Convention on Cybercrime. CES-nya juga gitu. CES-nya ini ada tadi dia. Oh, ini saya udah masuk ke Eropa ya, padahal saya lagi bahas Asia. Oke, berarti kalau yang Asia itu Bangladesh di 2018, Sri Lanka itu di 2007, yang masih kosong-kosong ini. Itu bisa kalian cari. Nah, ini ada Austria. Austria tadi yang Austria ini yang tadi keterangannya di 1974 tapi dia di amandemen. Terus Cyprus ini sama CES itu case-nya dia ratifikasi atau pengesahan dari Convention on Cybercrime. Jadi undang-undangnya tetap dilihat si Convention on Cybercrime-nya aja. Jadi dia cuma punya kayak sekitar 1 lembar undang-undang untuk mengesahkan Convention on Cybercrime berlaku di Indonesia. Oke. Ini ya, tabel-tabel negaranya. Jadi kalian tugasnya adalah mengupdate negara yang sama sekali belum punya pengaturannya secara berkelompok. Oke. Kesimpulan dari tabel-tabel yang tadi saya tampilkan, dari 70 negara itu, 56-nya, 80%-nya sudah mengatur secara jelas cybercrime di hukum pidananya. Sedangkan 14%-nya masih dalam rancangan pembaharuan hukum pidana atau pembentukan undang-undang khusus. Lalu, dari tabel tadi, kalau kalian lihat, hampir banyak mayoritas negara yang tidak mengatur keseluruhan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kejahatan yang diatur di Convention on Cybercrime. Nah, jadi kesimpulan selanjutnya, jadi belum setiap negara mengatur, kecuali Perancis tadi yang kita lihat full. Mayoritas hanya mengatur yang bagian awalnya saja, akses ilegal, penyadapan tidak sah, pengerusakan data, dan sistem komputer secara tidak sah.
Hanya Amerika Serikat, Perancis, dan Spanyol yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta dan hak lainnya. Hanya Amerika Serikat dan Spanyol yang mengatur tentang pornografi anak dan perjudian melalui komputer. Untuk Iran gitu ya, dari penelitiannya Prof. Widodo ini, dia baru menyepakati gitu ya dalam conference kalau cybercrime ini memang perlu dipidana, tapi regulasinya belum ada. Amerika Serikat dan Prancis adalah negara yang secara tegas mengatur sesuai dengan Convention on Cybercrime. Jadi 9 kejahatannya itu udah punya aturannya masing-masing. Tapi kalau di Prancis dia dalam satu regulasi, tapi kalau di Amerika Serikat dia pakai undang-undang khusus di tiap-tiap tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang diatur di Convention on Cybercrime-nya. Jadi dia punya spesifik kayak tadi kan ada tentang penipuan menggunakan alat, ada wiretapping-nya tersendiri, ada tentang trademark-nya tersendiri, seperti itu. Saya cari datanya, bentar. Nanti kalian bisa cari, saya bakal share link juga kok. Nah, ini dia. Jadi punyanya PBB, United Nations, di bagian Trade and Development, perdagangan internasional. Nah, di sini, tadi saya ngelihatnya pas bagian, ini udah langsung di bagian cybercrime-nya. Nah, di sini tuh bisa di-download full data. Kalau udah di-download, habis itu kebuka, kayak gini nih. Nah, cuman kan ada beberapa pengaturan yang pakai bahasa Perancis, bahasa daerahnya. Kalian pilih yang pakai bahasa Inggris saja. Nah, ini nanti linknya bisa dibuka dan bisa mengarahkan kepada regulasi yang ada di negara tersebut untuk bisa kalian cocok-cocokin pasalnya yang mana. Oke. Atau bisa juga gitu ya, setelah kalian akses webnya, kayak yang tadi PPT-nya saya stop share screen. Ketika setelah kalian akses websitenya, nah ini kan kalian bisa pilih select region nih misalnya. Terus bisa select negara gitu. Contoh misalnya saya buka Indonesia. Oke. Nah, terus kalian bisa klik tambah. Nanti dia bakal muncul per topik. Nah, untuk cybercrime law-nya, legislation-nya di sini. Jadi bisa kalian buka, nanti dia bakal ngarah ke peraturan perundang-undangan. Ini yang kalian akan petakan, dia terletak di pasal mana sih gitu. Yang tadi. Kalau kita kan semuanya di 27. Nah, 27-nya kalian petain aja tuh, misalnya si penyadapan di 27 ayat berapa gitu, di 28 ayat berapa gitu. Kalian udah tahu gitu dan mungkin juga nggak terlalu relevan sih sama keilmuan kalian, tapi saya mau sharing aja gitu cara membaca undang-undang dasar, undang-undang apapun itu. Baik Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Ini adalah konsideran menimbang. Kita nyebutnya konsideran. Jadi menimbang itu adalah dasar kenapa undang-undang ini diperlukan untuk hadir. Oke, huruf A, B, C, D, E, F, G. Itu G ini biasanya bentuknya rangkuman berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Jadi perujukan seperti ini hanya boleh dilakukan kepada pasal yang sudah disebutkan di atasnya. Nah, ini agak out of topic, tapi ketemu nggak ya? Jadi kalau di UU Omnibus Law itu, kemarin ada salah satu yang krusial, kalau dia bilangnya merujuk, jadi di bawahnya itu merujuk pasal 5 ayat 1, tapi di atasnya nggak ada si ayat 5 ayat 1, pasal 5 ayat 1 itu. Gitu. Jadi dia harus merujuk kepada yang di atasnya atau sebelumnya. Nah, ini mengingat adalah bagian dasar hukum yang dijadikan pembentukan undang-undangnya. Ini adalah lembaga pembuatnya. Nah, oke, ini penjelasan umumnya. Terus, nah, di sini ini kan pasal. Yang ini kalau untuk ketentuan umum gitu ya, dia bilangnya bukan ayat, tapi pasal 1 angka 1. Pasal 1 angka 2. Yang dibilang ayat itu adalah yang seperti ini bentuknya. Nah, kalau gini pun dia masih dibilangnya pasal 4 huruf A, pasal 4 huruf B. Nah, ini yang dibilang ayat. Yang ada tanda kurungnya seperti ini. Jadi kalau misalnya pasal 5 ayat 1 terus ada huruf A lagi. Nah, dibaca pasal 5 ayat 1 huruf A. Jadi yang kayak gini baru dibilang ayat yang ada tanda kurungnya. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan gitu ya. Untuk ayat itu bisa dibilang dengan istilah section. Untuk pasal itu bisa dibilang artikel. Artikel number 5 kayak gitu.